Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa na'udzubillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita isi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak berzikir dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Adapun penceramah pada siang hari ini yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Ali Bahar LC MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah zuhur shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari yang ke-15 dari bulan Ramadan ini Allah berikan limpahan keberkahan untuk kita semua dan semua saudara-saudara kita yang berpuasa. Hari ini kita akan sedikit mengingatkan diri kita tentang tawakal di dalam mencari rizki. Yang pertama, tawakal. Apa arti tawakal? Banyak orang yang mengartikan tawakal itu berserah. Iya, betul tidak? Tawakal itu artinya apa? Dia mengartikan itu berserah tanpa ada aturan. Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita. Pada masa beliau ada seorang sahabat datang. Kemudian Nabi bertanya, "Kamu datang ke sini dengan apa?" Lalu dia mengatakan, "Saya datang ke sini dengan tunggangan onta." "Di mana onta kamu?" Saya bilang, "Saya lepas tawakal." Saya lepas tawakal. Nabi mengatakan, "I'kilha summa tawakkal." Nabi mengatakan, ikat dulu baru tawakal. Kalau sekarang orang banyak bagaimana? Tawakal dulu baru ikat dulu. Jadi kalau Anda punya kendaraan, ya, kunci dulu, kasih alarm baru, oh saya mau sholat ke Masjid Sunda Kelapa, banyak orang baik, ya. Mobil saya nggak kunci, saya nggak kasih alarm. Terus begitu hilang yang disalahkan siapa? Nah, i'kilha, ikat lebih dahulu, baru berserah. Usaha terlebih dahulu, baru berserah. Kemudian yang kedua, rizki. Nah, rizki itu dalam segi bahasa, dari segi bahasa itu berarti pemberian karunia yang terbatas waktunya. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu pemberian untuk dimiliki dan tanpa imbalan. Lalu rizki yang artinya pemberian untuk batas, itu maknanya menjadi luas. Sandang, pangan, papan, itu semua masuk dalam kategori rizki. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun, wa ma min dabbah, tidak ada dari satupun yang dabbah ya dubu itu artinya merangkak atau melata. Tidak ada satupun dari makhluk yang merangkak atau melata kecuali atas Allah rizkinya. Dan Allah yang mengetahui mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah yang maha mengetahui tempat menetapnya dan tempat tersimpannya. Allah menyatakan tidak ada satupun kecuali tanggung jawab Allah rezekinya. Karunianya itu tanggung jawab Allah. Tapi jangan sampai diartikan pohon itu ada rezekinya tidak? Pohon ada rezekinya tidak? Mana lebih dekat rezeki pohon dengan rezeki manusia? Kalau pohon diam aja dapat apa? Dapat siraman ya? Atau dia cari siraman sendiri? Pohon itu kan dia diam. Rezekinya dari mana? Dari mana? Dari manusia ya? Lewat manusia. Kemudian ikan di laut rezekinya bagaimana? Dia harus ke bumi, harus ke dataran atau dia di laut? Mutiara di dalam rezeki dari satu makhluk dengan makhluk yang lain. Allah lah Tuhan yang memberi rizki dan Allah juga yang memberikan aturan bagaimana rezeki tersebut bisa dicapai. Pohon diam saja. Dapat apa? Dapat siraman. Tapi kalau manusia diam aja, dapat apa? Dapat siraman juga ya. Siraman apa? Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ada seorang yang beliau temukan itu berdoa. Berdoa sampai nangis-nangis, ya Allah turunkan. Umar bin Khattab melihat terus. Begitu dia selesai berdoa, Umar bin Khattab memarahi dia dengan mengatakan, Allah tidak menurunkan emas jatuh dari langit. Bekerja. Semua dijamin rezekinya oleh Allah sesuai dengan hukum-hukum yang Allah tentukan. Pohon tidak bisa bergerak, rezeki dia membutuhkan apa pohon? Membutuhkan air, membutuhkan. Allah berikan pohon yang tidak bergerak, rezekinya itu datang melalui manusia, datang melalui udara, datang. Begitu juga yang di laut. Manusia pun dari tahap ke tahap rezekinya Allah tentukan bagaimana datang rezekinya. Janin di dalam rahim ibunya, rezekinya itu dekat. Dekat tidak? Dekat. Dia tidak banyak apa-apa, dia diam saja. Kemudian begitu dia keluar dari rahim ibunya, rezekinya tambah jauh atau tambah dekat? Tambah jauh, tambah dekat. Ketika dia di dalam rahim ibunya, rezekinya itu dekat sekali. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah berikan melalui tali ibunya. Begitu dia sudah keluar dari rahim ibunya, rezekinya beda tidak? Beda. Tidak lagi lewat tali tadi. Lewat mana? Lewat air susu ibunya. Kemudian begitu dia balita, berbeda lagi. Begitu dia dewasa, berbeda lagi. Itu yang dikatakan Ar-Razzaq. Tuhan yang maha memberikan rizki. Dia yang memberikan rizki. Materi rizkinya dia yang memberikan. Sarananya dia yang memberikan. Semuanya sudah disiapkan. Tergantung siapa yang akan mendapatkannya. Semua potensinya sudah diberikan. Manusia, kita diberikan rasa lapar. Karena kita rasa lapar, kita bergerak tidak? Iya. Karena diberikan rasa lapar, kita akan bergerak. Diberikan rasa dahaga, kita akan bergerak. Diberikan angan-angan.
Seorang yang memiliki anak satu, nah itu orang Indonesia, saya nggak tahu dari mana hadisnya banyak anak. Banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki ya. Terus tidak bekerja. Atau lupa aturan. Ar-Razzaq itu artinya dia yang memberikan rizki, dia yang memberikan jalan menuju rizki, dia yang memberikan sarana dan prasarana untuk tercapainya rizki. Manusia diminta mengikuti aturan yang Allah berikan dalam hukum alam ini. Dia bergerak maka dia akan dapat. Kalau dia tidak bergerak, dia tidak akan dapat. Nah, di dalam Al-Quran 5 kali Allah mengatakan dialah khairur raziqin. Allah Tuhan sebaik-baik yang memberikan rizki. Karena memang rizki bisa juga terlibat pihak lain. Itu yang dikatakan mata rantai rizki. Dokter rezekinya dari mana? Kalau nggak ada orang sakit, berdoanya apa dokter? Doanya apa dokter? Itu seorang pengusaha rumah sakit itu kalau banyak yang sehat pusing dia. Gimana? Ya, dokter mata rantai. Rezeki bisa menjadi rezeki juga untuk orang lain. Sakit kita adalah rezeki untuk, dan sembuh kita juga rezeki untuk, ya begitu. Kalau banyak dokter yang melalui dokter tersebut pasien sembuh, nanti pasien itu menjadi kampanye secara tidak. Kalau kamu sakit tuh dokter itu ada mata rantai rezeki. Khairur razikin, Allah Tuhan sebaik-baik yang memberikan rezeki, karena semua fasilitas diberikan manusia. Sampai di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk atau surat Tabarak yang Nabi mengatakan dalam hadis. Nabi mengatakan, waditu antakun fi qalbi kulli mu'min. Aku mengharap surat Tabarak atau surat Muluk berada di hati setiap orang yang beriman. Karena di dalam surat tersebut dan seluruh Al-Quran adalah hidangan Allah. Surat Tabarak bagian dari hidangan Allah yang sangat kaya tersebut. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini jinak, zalul. Zalul itu artinya jinak. Kalau bahasa tanda petik lenje. Lenje itu apa lenje? Kalau bahasa kasar itu lenje. Jadi diapakan aja, bumi diapakan saja mau kan? Diambil emasnya mau, diambil minyaknya mau, diambil gasnya mau. Yang sekarang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia itu panas bumi. Bumi itu dia zalul, dia jinak. Dia mau saja diapakan. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di celah-celah bumi. Wa kulu mir rizqih. Dan makanlah dari karunia, dari rizki. Dan kepadanya nanti akan dikumpulkan, akan dikembalikan. Saudara-saudara, tawakal, berserah setelah berusaha. Berserah kepada Allah setelah berusaha di dalam mencari rizki. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ada rizki yang baik, ada rizki yang buruk. Ada rizqan hasana, rizki yang baik, ada juga rizki yang buruk. Ada halal, ada haram. Tanda-tanda dalam beberapa hadis tentang akhir zaman atau tanda-tanda mendekati hari kiamat adalah ketika sudah dekat sekali hari kiamat, salah satu tandanya dari sekian banyak tandanya, manusia tidak lagi memperhatikan dari mana dia mendapatkan rezeki. Aminal halali, aminal haram. Baik dari yang halal ataupun dari yang haram. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan banyak sekali orang yang sholat, tapi dia tidak memperdulikan lagi. Yang dia konsumsi itu dari rezeki yang baik atau dari rezeki yang buruk. Dan
Di dalam Al-Quran banyak sekali pesan-pesan untuk kita berada di dalam wilayah yang dicintai oleh Allah. Dalam banyak ayat, beberapa ayat dikatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berusaha maksimal. Yang namanya tawakal itu tidak bisa dikatakan tawakal kecuali usaha sudah maksimal. Maksimal itu standar yang normal. Kalau sudah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berusaha maksimal lalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki ada yang baik, ada yang buruk, dan kita diminta untuk mencari dan memilih rizki yang baik. Karena dikatakan kalau seorang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka dagingnya itu paling layak untuk mendapatkan api neraka. Semua tulang dan semua daging yang tumbuh nabata min haram fannar aula bihi, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka paling layak untuk dekat kepadanya. Dan banyak sekali para ulama memberikan dorongan jangan sampai tidak mengkonsumsi yang halal. Kalau kita baca cerita istri-istri para sahabat Nabi, istri-istri yang salihah, begitu suaminya akan bekerja atau keluar untuk mencari rizki, biasanya istri kita pesannya apa? Kalau kita mau cari rizki, istri kita pesannya apa? Jangan sampai nggak dapet ya. Atau mas, jangan sampai tidak halal mas. Ada nggak yang pesan begitu? Bulan Ramadan kadang-kadang nggak ada juga. Iya. Pokoknya harus pulang kampung. Pokoknya harus. Ini kalau kita baca sejarah istri-istri para sahabat dan wanita-wanita yang salihah, begitu suaminya akan berangkat kerja, dia cium tangan dengan suaminya, dia menatap wajah suaminya dan berdoa dan mengingatkan, wahai suamiku yang aku cintai, kami nahnu nasbiru alal ju'i wal atash, walakin la nasbiru ala harrin nar. Wahai suamiku, kami, aku dan anak-anakmu yang di rumah itu masih kuat menahan haus dan lapar. Tapi kami tidak akan kuat kalau harus masuk ke dalam api neraka. Semoga kamu pulang membawa rezeki yang halal. Itu pesan istri yang kalau istri yang nggak soleha gimana? Pokoknya yang banyak. Ada banyak, ada berkah. Ada banyak, ada berkah. Di dalam kisah-kisah simbolik itu dikatakan ada seorang suami yang baik, istri yang baik. Baik sekali, solihah dan soleh. Kemudian pada suatu malam selesai sholat tahajud, suami dan istri tersebut kembali tidur. Karena memang tahajud yang paling bagus itu adalah bukan Anda nggak bisa tidur terus Anda sholat. Yang paling bagus itu tahajud ketika Anda sudah tidur, kemudian Anda bangun. Itu namanya tahajud, karena tahajud itu dengan arti tidur juga. Jadi sholat setelah Anda tidur sebelum masuk waktu subuh. Nah ini suaminya sholat, istrinya sholat, kemudian selesai sholat tidur lagi sambil menunggu subuh. Begitu tidur kembali, suaminya mendapatkan mimpi. Orang yang baik itu mimpinya, di dalam mimpi pun menjadi pelaku baik. Orang baik di dalam mimpi juga menjadi pelaku. Tapi kalau orang jahat di dalam mimpinya menjadi pelaku apa? Ini suaminya di dalam mimpi tersebut ada malaikat datang yang membawa rezeki. Wahai bapak, besok Anda akan mendapatkan 100 dinar. Suami yang baik itu dia bertanya, berkah atau tidak 100 dinar itu? Kalau kita nggak pakai tanya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau itu transfer dari siapa namanya? Mau itu uang pencucian, uang lah, mau apa? Pokoknya jumlah besar. Ini dia itu berkah atau tidak? Malaikat mengatakan tidak berkah. Saya nggak mau.
Kalau begitu Anda akan mendapatkan 90 dinar. Dinar itu uang emas. Ditanya lagi, berkah tidak yang 90 itu? Tidak. Oh maaf, saya nggak mau. Buat apa banyak tapi tidak? Buat apa banyak tapi tidak berkah. Sampai turun 50, ditanya terus, setiap turun ditanya berkah atau tidak. Sampai 1 dinar. Ini lihat, orang baik dalam mimpi pun dia menjadi pelaku baik. 1 dinar. Masih ditanya, kalau kita kan, ya daripada nggak dapat 100, 1 ya udahlah biarinlah. Mau halal nggak halal, berkah nggak berkah, yang penting berkah tidak, 1 dinar. Berkah. Alhamdulillah. Bangun, nggak taunya mimpi. Nggak tahu. Tidak taunya mimpi. Dia cerita sama istrinya, lihat istri yang baik. Nah lihat, suami baik, istri baik. Ya Allah, rumah tangga tuh baiti jannati. Tapi kalau istri baik, suami tidak baik, baiti. Kalau istri baik, suami baik, rumah adalah surga. Tapi kalau istri tidak baik, suami baik, rumah adalah setengah-setengah ya. Waktu sholat itu rumah menjadi surga, begitu selesai sholat. Suami baik, istri baik, itu rumah surga. Istrinya bilang, insya Allah kita mendapatkan, bukan, kenapa dalam mimpi kamu gak minta yang 100 saja? Saudara-saudara, istrinya mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan, walaupun 1 dinar kalau berkah, itu yang kita harapkan. Benar, berdagang. Suaminya berdagang ke pasar, menjajakan dagangannya. Dari mulai pagi sampai zuhur tidak ada yang beli. Sholat ke masjid, berdoa. Kemudian keluar lagi selesai zuhur, dagang lagi, tidak ada yang beli. Sampai asar. Kalau kita masih percaya nggak sama Allah? Jangankan 2 hari. Dari pagi sampai asar saya sudah ragu sama Tuhan. Dari pagi sampai asar sudah ragu sama Tuhan. Ini tidak, beliau percaya bahwa rezeki itu yang jamin Allah. Saya sudah bergerak, saya sudah berusaha. Selesai sholat asar, menjajakan kembali sambil berzikir. Tidak ada yang menawar. Berapa ini Bapak jual? Dia mengatakan sampai tawar-menawar menjadi 1 dinar. Begitu sampai 1 dinar, dibayar. Saudara kalau mendapatkan rezeki baca doanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doanya apa? Allahumma barik lana fima a'taitana. Kalau barik lana fima razaqtana berarti mau. Jangan seperti jamaah haji Indonesia diberitahu sama ustadznya, kalau tawaf itu nggak ada doa yang terbatas, doa apa saja boleh dibaca. Ya ada jamaah dari Indonesia dia lupa, buku doanya lupa, yang dia ingat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia sepanjang tahun tuh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima ataitana. Ya Allah, berkahi dari apa-apa yang Kau karuniakan kepada kami. Si suami tersebut begitu ada yang beli 1 dinar, dia menerima uangnya, dia mengatakan Allahumma barik lana fima ataitana. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan Bapak yang menerima barang saya pun mendapatkan keberkahan. Kemudian uang yang dia dapat 1 dinar itu dia gunakan untuk membeli ikan. Kemudian dia pulang. Sampai ke rumah, istri yang solihah itu kalau suami pulang yang dilihat dompetnya atau kantongnya. Istri yang solihah yang dilihat dompetnya atau kantongnya atau wajahnya yang dilihat. Mudah-mudahan Ramadan ini banyak istri-istri yang jauh lebih solihah dari hari, dan lebih penting lagi itu suami yang soleh. Karena kalau suami memberikan makan yang tidak halal kepada istri dan kepada anak, nanti di akhirat istri akan menuntut, anak akan menuntut, ya Allah, ayah kami yang tega memberikan kepada kami yang haram. Suami saya ya Allah, saya berbaik sangka kepada dia tapi dia berikan kepada saya yang haram. Begitu sampai di rumah suami tersebut, istri yang solehah melihat suami pulang itu bersyukur. Kemudian saya bilang ini di kantong ada ikan. Ya, alhamdulillah kamu sampai di rumah selamat, alhamdulillah kita senang sekali. Kemudian diambilkan minum. Lihat, surga bukan? Ada istri yang udah di depan rumah. Bawa berapa?
Apalagi kadang-kadang Ramadan tuh ada yang lebih jahat dari bulan-bulan lain. Ada hubungan dengan baju lebaran, ada hubungan dengan akhirnya kalau tawakal dan mengerti aturan tuh indah sekali. Begitu suaminya duduk istirahat, kemudian suami mengatakan ini ada ikan, tolong nanti disiapkan untuk kita makan nanti malam. Istri yang menerima tuh membaca juga Allahumma barik lana fima ataitana. Ya Allah berikan keberkahan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kemudian istrinya begitu mau memotong ikan tersebut, baca doa juga. Tapi nggak usah lebay-lebay lah, saudara terus nerima. Dalam hati nggak apa-apa ya. Nggak usah terus. Jadi orang kan bingung juga sama saudara kalau saudara baca doa, ini baca doa. Dalam hati nggak ada masalah. Begitu si istri ingin memotong tersebut dan membaca doa, ternyata di dalam ikan tersebut ada mutiara yang bagus sekali. Panggil suami, wahai mas, kalau bahasa kita ya. Mas, ini ada emas ya. Mas, ini ikannya ada mutiara mas. Alhamdulillah. Besok coba kita cek di pasar harganya berapa. Besok ke pasar, ternyata harganya 100 dinar. Dari mimpi itu, ya, mimpi karena minta yang berkah, maka akan mendapatkan yang berlipat ganda. Kalau Pak Quraisy selalu mencontohkan, banyak orang yang memiliki gaji secara nominal besar. 50 juta, mungkin lebih. Tapi ada yang memiliki gaji itu 2 juta, 3 juta. Tapi anaknya sehat. Rumah tangganya alhamdulillah. Ada yang gajinya tuh 50 juta. Itu setiap hari berkelahi dengan pasangannya. Akhirnya bayar pengacara berapa? Bayar pengacara berapa? Iya. Terus itu 50 juta akhirnya yang dia konsumsi berapa? Rizki yang baik, rizki yang berkah, itu yang sinambung. Nominalnya bisa besar, bisa kecil, tapi mendatangkan kebaikan. Dan saudara-saudara, banyak sekali pesan-pesan dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mencari rizki yang halal. Salah satunya, Nabi meminta kepada kita mengambil pelajaran dari burung. Mengambil pelajaran dari lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, seandainya kamu bertawakal, berusaha maksimal dan berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kamu, laksana Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi hari burung tersebut meninggalkan sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong. Saudara, kalau bicara burung itu rezekinya bisa dia dapat dengan apa? Dengan patuknya. Kalau diteliti patuknya terbuat dari apa? Itu yang namanya razak. Tuhan maha memberi rizki. Sampai burung yang rizkinya tidak bisa dia dapat kecuali dari patuknya dan dari sayapnya. Itu patuknya diciptakan oleh Allah bentuk seperti itu untuk dia bisa mengkonsumsi. Kemudian diberikan sayap. Burung pagi hari keluar meninggalkan sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong. Sore hari dia kembali, perutnya sudah. Saudara, burung itu dalam mencari rizki tenang tidak? Bukan tenang lagi, sambil berkicau. Ya. Manusia yang punya otak gak bisa berkicau. Mencari rizki tantin ya, berebut. Bagus burung apa bagus manusia? Burung itu pagi hari dia mau terbang, dia berkicau, dia menghibur manusia. Tapi manusia mau mencari rizki bagaimana bentuknya kalau gak punya iman? Serobot sana, serobot sini, sampai Nabi mengatakan kalau kamu bertawakal dengan benar-benar tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kamu. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi hari meninggalkan sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong. Sore hari dia kembali, perutnya sudah. Dan dia membawa lagi untuk. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ada kisah simbolik pada zaman dinasti Abbasiyah.
pada zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu zaman yang kira-kira mirip dengan zaman kita sekarang. Jadi ilmu pengetahuan sudah maju, cukup berkembang pada waktu itu. Orang kaya banyak, orang miskin juga banyak. Sama seperti sekarang. Dan majelis-majelis pengajian sampai lahir kelompok namanya Sufi dan seterusnya, itu pada masa tersebut. Ada seorang ulama ahli Sufi pada masa tersebut yang ketika beliau sedang mengajar, banyak sekali murid beliau. Tiba-tiba beliau selesai mengajar, ada seorang yang datang. Dia mengatakan, wahai guru, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu membuat saya gak bisa tenang untuk tidur. Saya gak bisa tenang tidur. Guru itu mengatakan, sebentar ya, masih banyak tamu-tamu saya. Sebentar, kamu duduk di sini. Kemudian begitu selesai tamu-tamunya, guru itu bertanya, apa yang pertanyaan ingin kamu lontarkan? Guru, saya ini pekerjaan saya pencuri kain kafan. Penggali kubur yang mencuri kain kafan. Bukan kain kafan di warung diambil, bukan, di toko, bukan. Jadi orang, karena zaman itu tuh kemiskinan, memang jurangnya itu sangat antara yang kaya dengan yang miskin. Profesi saya ini, kalau ada orang meninggal dunia dikubur siang hari, tengah malam itu saya gali kuburannya. Dan mungkin itu salah satu, mohon maaf, salah satu kenapa ada budaya membacakan Quran di kubur. Salah satu, bukan satu-satunya loh. Untuk menjaga juga, di samping untuk mendoakan. Ya, kita nggak usah bahas itu, nanti ada pembahasan sendiri, boleh tidak boleh, kemudian bagaimana detail dan seterusnya. Tetapi kisah ini, si orang tersebut mengatakan, guru, profesi saya itu penggali kubur, mencuri kain kafan orang yang baru meninggal dunia. Ada, saya sering melihat keanehan-keanehan. Yang paling aneh bagi saya, ada seorang baru meninggal siang, malam hari saya gali kuburnya, saya keluarkan kain kafannya, saya ambil. Ketika saya gali kuburnya, saudara, kalau meninggal kita bagaimana modelnya? Ngadepnya ngadep mana? Nah, kita kalau tidur disuruh ngadep gimana? Iya. Latihan meninggal, saudara masih takut sama meninggal? Masih takut? Setiap hari kita meninggal. Setiap hari. Tidur kita itu berarti kita, kan doa dalam tidur, Bismikallahumma ahya, wa bismika, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Kemudian doa bangun dari tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada orang setiap hari meninggal masih takut. Lucu gak? Kita lucu ya, kita makhluk yang setiap hari kita tuh merasakan meninggal dunia. Nah ini si bapak itu mengatakan, wahai guru, saya ketika menggali satu kubur, itu saya lihat, padahal saya tahu ketika dikuburkan wajahnya menghadap kiblat. Tapi malam hari begitu saya gali, saya ambil, wajahnya sudah berpaling. Kenapa itu wahai guru? Guru itu mengatakan, tidak diragukan lagi. Orang yang wajahnya dihadapkan ke kiblat ketika wafat, dikuburkan, lalu berpaling setelah beberapa saat, berpaling wajahnya, itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah Maha memberi rizki. Orang yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha memberi rizki, sehingga dia memalingkan wajahnya. Padahal dia dikuburkan dalam keadaan menghadap ke kiblat. Dan yang sebagai penutup, saudara-saudara, Nabi Muhammad yang mengatakan, nanti di hari kiamat, sebelum kaki kita bergerak di hari penghisapan, itu akan ditanya beberapa permasalahan. Di antara yang akan ditanya, an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya umur kita, kemana dihabiskan umur. Akan ditanya kesehatan kita, kemudian akan ditanya jasad kita. Allah berikan jasad kita ini bisa bergerak, bisa melihat, bisa, semuanya akan ditanya. Apa yang dia gunakan dari jasad sampai masuk ke dalam liang lahat. Akan ditanya juga tentang harta. Dari mana dia dapat dan kemana dia keluarkan. Imam Al-Ghazali pernah melakukan eksperimen. Uang yang haram akan senyawa dan larinya ke tempat yang haram juga. Beliau melakukan eksperimen. Semua uang yang haram, kalau di Indonesia banyak maksiat tidak? Di Jakarta ini diskotik berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah ya diskotik? Bertambah.
Karena banyak peredaran uang. Karena yang haram akan senyawa dengan yang haram. Dan yang akhirnya saudara-saudara, orang Indonesia itu punya istilah ayat 1000 dinar dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang halal, dan kalau ada rezeki kita yang tidak halal, Allah bersihkan kita, dan mudah-mudahan semua yang kita dapat akan menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan dunia dan akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita, untuk keluarga kita. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.